Jadi nggak disyaratkan kuras atau bukan kuras gitu. Itu lebih banyak. Tapi kalau Sunni ini kelihatannya kuras ini masih sangat kuat sampai. Soalnya kalau enggak nanti orang Persia yang menguasai. Ya kan? Jadi khalifahnya, bukan amir-amir boleh lah. Amir-amir itu dari Buahia, dari Samania nggak apa-apa gitu. Yang khalifah itu, ya khalifah turunan dari Quraisy. Abbasiyah itu Quraisy kan? Dari mana itu? Quraisynya dari mana? Tahu nggak Abbas itu dari paman Nabi? Jadi itu adalah turunan dari paman Nabi, Abbasiyah. Kalau Umayyah itu dari siapa? Dari Abu Sufyan, itu nggak ada hubungan darah dengan Nabi. Kalau Ali ya memang. Makanya Ali itu mengklaim bahwa seharusnya kekuasaan jatuh pada Ali dan turunannya. Karena Ali itu dia adalah anak paman. Anak paman, jadi sepupuan dengan Nabi. Sepupuan dengan Nabi, dan dia pernah diangkat menjadi anak Nabi juga. Dan dia dikawinkan sama anaknya. Jadi paling dekat memang hubungan darah itu dengan Ali. Makanya bisa dimengerti sih kalau sistem kekeluargaan yang dipakai itu. Ya. Tapi Islam pada saat itu memang tidak menggariskan bahwa itu harus keturunan dari Nabi. Sehingga kemudian muncullah Abu Bakar. Abu Bakar kan bukan pamannya bukan apa ya? Apanya Nabi Abu Bakar itu? Sahabat kan? Mertua bukan besar. Mertuanya Nabi gitu. Itulah hebatnya Nabi. Jadi bagaimana mau mendekatkan itu. Positif juga ya. Utsman kan dia Pak. Disebut Dzun Nurain namanya. Memiliki dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Bukan dunia juga. Dua putri Rasulullah kan kita tahu. Kalau dari tiga, alif satu, Usman dua, ya tiga kali. Mau tiga deh. Egois. Ya, kita teruskan ya. Oke. Yang ketujuh, yang terakhir adalah ia harus keturunan Quraisy. Tapi kita bisa melihat bahwa khalifah pada masanya tidak bisa memenuhi semua syarat yang diberikan kepadanya. Ini Al-Mawardi. Jadi seperti Al-Ghazali juga, kata Al-Ghazali, khalifah pada saat itu tidak bisa memenuhi kriteria 7 kriteria itu. Ya kan? Misalnya dalam soal ilmu tentang sunnah, untuk itu maka Al-Mawardi melakukan kompromi dengan cara menyerahkan tugas keilmuan pada para mujtahid, yaitu ulama dan fuqaha dan para penerus mereka. Dengan mendelegasikan tugas ini pada ulama, maka sang khalifah mempunyai kewajiban untuk mendengar nasihat-nasihat para ulama tersebut. Dengan begitu, sang khalifah dianggap telah memenuhi syarat tersebut, syarat ilmu, sehingga ia memperoleh legitimasi sebagai khalifah. Itu sangat penting sekali itu ya, kedudukan ulama itu karena kalau enggak, ini enggak saja sebagai khalifah ya. Kompromi-kompromi politik juga bisa dilihat dari para pengarang kaum juris, ulama fuqaha yang lain seperti Al-Ghazali, Ibnu Jama'ah dan Ibnu Taimiyah. Coba kita lihat. Al-Ghazali misalnya hidup pada masa di mana yang menjadi khalifah yaitu Al-Mustazhar dari Bani Abbas, tapi usianya masih di bawah umur, membuat ia tidak bisa diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kekuatan khalifah yang sangat lemah, tapi secara teoritis tidak bisa digantikan. Ya, kekuasaan yang sesungguhnya justru berada di tangan para raja-raja Bani Saljuk yang memberikan perlindungan bagi dirinya dan yang pada saat itu memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas.
Jadi walaupun Khalifah Abbasiyah ini yang menjadi dianggap pemimpin tertinggi, tapi sebenarnya dia dilindungi oleh Bani Saljuk. Jadi negaranya dipertahankan, administrasinya ditangani oleh Bani Saljuk. Siapa Bani Saljuk ini, tahu nggak? Nah, jadi Al-Ghazali itu sebenarnya dia lebih dekat dengan penguasa Bani Saljuk. Ya. Di situ ada Malik Shah, kemudian ada Nizamul Muluk. Jadi Al-Ghazali itu mengabdi ke kekuasaan ini, Nizamul Muluk. Ya. Dia kemudian mendirikan Nizamul Muluk, mendirikan Nizamiyah dan sebagainya, dan Al-Ghazali menjadi rektor ya di Baghdad itu. Jadi dia tahu persis bagaimana kemampuan Bani Saljuk itu. Dan Bani Saljuk itu kekuasaannya luas sekali. Jadi Bani Saljuk ini yang mengalahkan Bani Buwahiyah. Ya, jadi sampai abad ke-10 itu yang berkuasa adalah Bani Buwahiyah. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka kecuali Bani Saljuk ini. Nah, Bani Saljuk ini belum bermazhab waktu dia mengalahkan itu. Sedangkan Buwahiyah itu Syiah, ya. Dan Bani Saljuk sebenarnya nggak mau kalau ada mazhab-mazhab begitu. Dia harus memeluk mazhab apa, nggak mau. Nah, Al-Juwaini, gurunya Al-Ghazali, itu bermazhab apa tuh? Sunni, ya. Dia adalah pengikut siapa tuh? Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia dihormati sebagai teolog, tetapi karena Buwahiyah ini tidak mau ada mazhab, diusir. Saljuk, ya. Maka siapa Juwaini ini diusir dari Baghdad dan dia bermukim di Mekah. Tapi karena dia ulama, maka dia menjadi imam di Mekah dan juga di Madinah. Maka itulah sebabnya maka dia bergelar Imam Al-Haramain. Tapi kemudian diyakinkan penguasa Bani Saljuk bahwa tidak mungkin tanpa mazhab. Ya. Maka kemudian Al-Ghazali mendekati, akhirnya maka digunakanlah sunnah sebagai mazhab Bani Saljuk. Dan disitulah Ahlussunnah wal Jamaah mulai menginternasional. Jadi oleh Bani Saljuk. Saya mau ngibing. Oh, semuanya? Apa? Kita tunggu dulu. Ya, jadi Bani Saljuk ini masih Turki, orang-orang bangsa orang Turki. Jadi memang orang Turki, orang Mongol dan sebagainya itu bukan main. Kalau kuasanya luas sekali. Jadi yang mengalahkan Buwahiyah di Baghdad itu adalah Bani Saljuk. Dan yang kemudian berkuasa sampai abad ke-11, ya, ke-12 itu adalah Bani Saljuk. Dan Al-Ghazali itu mengabdi di sana. Gitu. Al-Ghazali itu kan tokoh Sunni ya. Jadi setelah meyakinkan Bani Saljuk supaya bermazhab, maka dia menggunakan Sunni Al-Sunnah wal Jamaah sebagai mazhabnya, dan mulailah di sana internasionalisasi Sunni. Makanya sekarang nggak heran kalau dunia Islam itu mayoritas adalah Sunni. Itu berkat daripada Bani Saljuk. Nah, ada yang menarik. Nizamul Muluk. Siapa Nizamul Muluk? Nizamul Muluk itu dulu sebenarnya teman kelasnya dengan Hasan As-Sabah dan Umar Khayyam. Jadi 3 orang ini, Umar Khayyam yang menjadi ahli matematik, Nizamul Muluk yang menjadi perdana menteri, dan Hasan As-Sabah itu adalah yang menjadi pemimpin di Alam Maut, assassin.
Assassin. Filmnya pernah dengar nggak? The Prince of Persia. Itu dia pemimpinnya itu Hasan al-Sabah yang punya apa benteng dia di gunung itu. Nah itu jadi dia alirannya alirannya Syiah. Makanya berhadapan dengan Sunni gitu kan. Maka untuk melemahkan itu dia kirim pembunuh-pembunuh yang profesional gitu. Ini musuhnya. Dan makanya kemudian itu menjadi kata Inggris ya, assassinate. Assassinate itu apa assassinate? Pembunuhan. Jadi saya memimpin siapa itu dibunuh. Itu dari kata assassin. Assassin itu. Nah, oleh karena itu ketika pelindung-pelindung Maliksanya meninggal, Indonesia meninggal juga, Al-Ghazali ketakutan juga. Akhirnya dia meninggalkan Baghdad kan untuk melakukan pencucian diri dan sebagainya. Musbah. Kekuasaan khalifah sangat lemah, tapi secara teoritis tidak bisa digantikan. Ya. Kekuasaan yang sesungguhnya justru berada di tangan raja-raja Bani Saljuk yang memberikan perlindungan bagi dirinya dan yang pada saat itu memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Untuk menutupi kekurangan yang diderita oleh sang khalifah dan agar tidak terjadi kekacauan ataupun anarki, ya, maka Al-Ghazali dalam karya-karyanya melakukan sintesa atau kompromi-kompromi antara syariat di satu pihak dan realitas politik di pihak lain. Oh iya. Kita kalahkan Panji dulu. Lanjut Pak. Ya. Tapi karena khalifah masih di bawah umur, maka persyaratan tersebut tentang ilmu ya. Seorang khalifah tentu saja harus memiliki kemampuan untuk berperang, mempertahankan wilayah kekuasaannya. Tapi karena khalifah masih di bawah umur, maka persyaratan tersebut didelegasikan kepada raja-raja yang berkuasa, ya, yaitu Bani Saljuk. Dengan demikian syarat kemampuan untuk keberanian untuk berperang telah dipenuhi. Jadi begitu. Ini ada yang orang yang berani tapi bukan khalifah. Ini ada yang pintar tapi bukan khalifah. Ada khalifah harus berani dan pintar. Maka kemudian untuk ilmu, persyaratan ilmunya diserahkan pada ulama, dan untuk persyaratan berperang dan administrasi diserahkan pada yang berkuasa. Dengan demikian maka khalifah tetap sah ya sebagai khalifah walaupun di bawah umur. Demikian juga syarat yang lain yaitu kecakapan. Kifayah dalam bidang administrasi negara bisa didelegasikan kepada para menteri atau wazir dan para ahli lainnya. Sebagaimana persyaratan untuk memenuhi pengetahuan tentang sunnah agar bisa mengambil keputusan yang mandiri juga diserahkan kepada ulama dan fuqaha yang akan melakukan ijtihad. Dan jadi yang berijtihad itu ulama atas nama khalifah. Mengambil keputusan hukum untuk sang khalifah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan bahwa Khalifah Abbasiyah adalah pemangku jabatan imam. Tapi fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh para sultan yang menyatakan kesetiaan kepada beliau. Pemerintahan berada di tangan orang-orang yang didukung oleh kekuasaan militer. Khalifah dalam definisinya adalah seseorang kepada siapa kesetiaan diberikan. Selama otoritas khalifah diakui dengan cara ini, maka pemerintahan dinyatakan sah. Jadi ada saat-saat yang genting. Kalau tidak pintar-pintarnya ulama itu bisa kacau itu. Khalifah bisa ditendang saja. Karena apa? Bagi yang berkuasa, khalifah itu nggak ada kekuatan apa-apa lagi, kecuali kekuatan di mata syariat. Gitu. Maka ulama bisa berperan dengan tetap mempertahankan khalifah. Gitu. Kalau nggak pecah nanti. Ya, kalau nggak ada khalifah Abbasiyah pecah itu. Yang Samaniyah jadi negara sendiri, yang Tahiriyah, yang Ghaznawiyah sendiri. Nah, ulama berperan tetap mempertahankan persatuan itu dengan mengakui khalifah, karena khalifah itu adalah
teori politik apa namanya juris itu ada khilafah khalifah. Dan sekarang ada lagi tuh ide-ide untuk menghidupkan kembali kekhalifahan. Siapa Pak? Iya, yang itu sangat tidak mungkin kayaknya. Beralih sekarang ke Ibnu Jama'ah ya, ini tidak sebagai ilustrasi saja. Seorang ulama Asy-Syafi'i ya, yang boleh dikata telah mengambil dan mengembangkan teori Al-Ghazali. Teori politiknya tentu saja didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan contoh-contoh asal pada sahabat dan ucapan-ucapan para ulama di Islam. Ia menjustifikasi keniscayaan imamah dari ayat Al-Quran beserta penafsirannya dalam terma-terma religius dan etik. Jadi tetap imamah itu kepemimpinan itu dari Al-Quran. Tapi ada asal, ada. Ya. Allah memberikan dukungan kepada para raja yang memenuhi 4 persyaratan: sholat, zakat, dan memerintah hal yang menyenangkan Allah dan melarang yang membuat murka Allah. Tugas dari seorang imam adalah mempertahankan agama, menyingkirkan penyerang, memberikan kompensasi kepada mereka yang teraniaya, dan menegakkan kebenaran, termasuk kesejahteraan negeri, keamanan warga, mencegah gelombang korupsi dan kerusakan. Tugas daripada imam. Ia percaya bahwa urusan manusia akan tersusun baik hanya apabila seorang sultan mengabdikan dirinya untuk mengatur mereka dan memberikan perlindungan secara eksklusif kepada mereka. Ibnu Jama'ah menambahkan alasan tentang perlunya agama. Lembaga imamah juga merupakan sebuah anugerah Allah, kualitas yang tinggi dari penguasa dan yang disebut sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, terpantul pada yang dikuasai. Penguasa yang adil akan menjamin warga yang adil pula. Samping itu ada pandangan yang sangat penting, yaitu bahwa 40 tahun tirani dari seorang sultan lebih baik daripada anarki 1 jam. Bahkan 1 jam yang hari. Kekuasaan masih lebih disukai daripada anarki. Jadi tirani apapun masih lebih baik daripada nggak ada penguasa. Nah itu harus diingat zamannya ya. Jadi khalifah itu simbol kesatuan Islam. Bayangkan kalau itu hilang, habis kesatuan Islam. Di sini kita bisa melihat adanya sikap kompromi dalam teori politik Ibnu Jama'ah. Prinsip lama bahwa khalifah harus dapat diturunkan jabatannya kalau ia bertindak bertentangan dengan syariah atau mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengannya secara diam-diam disampaikan olehnya, dan lebih memiliki ketaatan kepada kekuasaan maupun kekuasaan manapun yang dibangun secara sah. Jadi dulu ada apa, kalau bertentangan bisa khalifah digeser gitu, kan. Nah ini dia diam-diam disingkirkan supaya tetap ada khalifah. Betapapun para fuqaha itu berkompromi dengan dalam politik yang ada, tapi mereka tetap menekankan perlunya baiat bagi sang imam dan otoritas yang besar sekali. Mereka juga menerima keabsahan pendelegasian prinsipal, parsial, tapi kemudian lengkap dari fungsi-fungsi pemerintahan, bahkan kepada orang yang merampas kekuasaan. Lalu mereka bersumpah setia pada khalifah. Kepada 7 syarat yang telah diberikan Al-Mawardi, Ibnu Jama'ah menambahkan 3 lagi, ya, yaitu 1, dia harus laki-laki. Ini bertentangan dengan apa nih, kaum feminis ya. Muslim dan merdeka. Ini menyimpang dari ajaran fuqaha lainnya, mungkin sebagai kompromi terhadap kenyataan politis yang ada dalam 2 hal penting. Pertama, ia memasukkan ke dalam teorinya penunjukan seorang pengganti oleh imam yang berkuasa kepada metode pemilihan, sebagai metode pemilihan. Ya. Jadi penunjukan seorang pengganti oleh imam yang berkuasa kepada metode pemilihan. Jadi boleh dipilih. Kedua,
kekuasaan melalui kekuasaan militer. Dia mengatakan seorang pemimpin militer yang merebut kekuasaan utama dapat mengangkat dirinya sebagai pemangku jabatan imam. Cara seperti ini dianggap sah olehnya dan ketaatan harus diberikan kepada penguasa seperti itu agar kesatuan umat Islam dapat dipastikan dan mereka berbicara dengan satu suara. Jadi kalau misalnya ternyata ada seorang militer yang kemudian menguasai khalifah, menundukkan khalifah, maka dia pun boleh kemudian mengangkat dirinya sebagai imam. Ya karena mungkin waktu zaman dia itu sudah kacau balau lah. Gitu. Jadi yang penting ada pemimpin. Ya. Walaupun pemimpin itu merampas bangsa. Nah inilah contoh-contoh dari kompromi-kompromi ya. Beberapa contoh di atas kiranya cukup untuk menunjukkan bagaimana teori politik kaum juris dikembangkan. Ya. Sekarang marilah kita beralih pada perkembangan teori politik dalam 20 tahun minggu depan ya. Itu sekarang seperti itulah realitasnya bahwa teori-teori yang ditulis oleh para fuqaha itu tidak lepas dari kenyataan sosial dan kadang-kadang tidak selalu bersifat ideal ya. Ada masalah-masalah misalnya masalah kualifikasi. Apa kualifikasi? Artinya kualifikasi persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Itu kan yang orang yang tahu, orang yang mampu, orang yang berani dan sebagainya itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Tidak mesti juga anak raja itu berarti dia juga punya semangat dan keberanian seperti bapaknya. Dan menghadapi kelemahan ini maka para fuqaha berperan untuk bagaimana secara teoritis itu bisa ada pengabsahan terhadap khalifah. Lebih berat lagi kalau yang jadi khalifah itu masih di bawah umur, yang jelas nggak bisa memenuhi kriteria tersebut ya. Tapi harus ada khalifah, nah itu kan nggak bisa digantikan. Nah, itu. Jadi peranan ulama itu bagaimana mempertahankan persatuan umat Islam bersatu. Ya. Jadi situasinya berbeda dengan kita. Nah sekarang politik yang kita lakukan nggak tahu politik mana itu, teori mana yang dipakai gitu. Karena kayaknya sih seperti dalam ekonomi yang penting adalah bahwa dengan modal sedikit kecil-kecilnya mendapatkan keuntungan banyak-banyaknya. Jadi politik yang dipakai di kita ini bagaimana caranya meraih kekuasaan. Karena pemilu yang dipakai maka dengan politik uang yang penting berkuasa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kearifan para filosof muslim teori itu sudah tidak terpakai lagi ya. Nah itulah jadi kita juga ada khawatir. Makanya nanti kalau di antara kalian ada yang menjadi pimpinan, kita belajar dari sini. Mengapa sebuah negara itu perlu? Ternyata sebuah negara itu perlu untuk mensejahterakan rakyat. Karena rakyat tidak bisa sejahtera sendiri. Dia membutuhkan asosiasi politik. Jadi tujuannya bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera. Itu yang itu juga ternyata partai keadilan PKS juga harusnya itu. Jadi tujuannya adalah diberikan negara agar masyarakat memberi kemungkinan diberi fasilitas untuk memperoleh kesejahteraan. Nah kalau sekarang itu penguasa itu bukan bagaimana mensejahterakan rakyat kayaknya. Bagaimana saya oleh rakyat disejahterakan. Ya, coba aja dalam kasus-kasus yang misalnya di mana ekonomi negara itu menjadi kacau, yang korban rakyat lagi ya. Yang paling gampang kan apa coba? Naikkan harga BBM. Nah, itu rakyat diperas itu. Ya. Padahal persoalan finansial kan bukan itu, pada korupsi gitu. Dan yang korupsinya malah tenang-tenang aja. Paling gampang kan? Karena mau nggak mau harus beli, ya kan?
Listrik ditaikin, gitu. Sementara kekayaan negara digadaikan. Itu Freeport itu, kalau kita kuasai nggak bakal punya hutang gitu. Karena kan penghasilan Freeport setahun itu 6 kali lipat anggaran belanja negara. Jadi 6.000 triliun. Sementara 1 tahun Indonesia itu APBN-nya berapa? 1,2 ya, 1.200 triliun juga. Dengan satu Freeport aja habis itu, ya 6 kali lipat coba. Sedangkan Indonesia hanya dapat 3,7%. Dan yang dibayar katanya cuma 2,5 dan nggak berani nagih. Iya. Presidennya sih ini ya, budget badannya boleh lagi. Tapi nggak tahu nyalinya. Kayaknya Ahmadinejad itu kecil namanya. Kenapa? Justru banyak sih mah. Iya. Lo aja kali. Ya, oke, jadi kira-kira mudah-mudahan dengan ini punya gambaran ya. Saya dengar katanya di Sumatera ada 47 tambang emas, tapi sudah dikuasai oleh Inggris. Banyak ya. Sementara itu dengan Singapura kita terikat perjanjian tidak boleh menjual minyak yang jadi, harus minyak mentah saja karena murah ya. Nah, Singapura punya hak untuk mengolahnya dan menjualnya dengan 3 kali lipat saja. Jadi orang Indonesia itu kaya gitu, tapi udahlah jual-jual aja deh. Bukan diolah sendiri gitu. Kayaknya Pak. Lagu. Karena apa? Karena kita terikat dengan negara-negara besar. Mungkin kita harus belajar dari Iran ya. Iran itu waktu revolusi, dia putuskan hubungan dengan Rusia, dia putuskan hubungan dengan Amerika. Udahlah sebisa-bisa kita aja, kita olah sendiri. So ini tanah kita, ini kekuasaan kita, mari kita olah gitu. Sekarang mau dia. Ya, saya waktu ke sana tahun 2005 ke Iran, saya dengar bahwa harga bensin di sana itu 800 perak. Di kita waktu itu berapa? Sekarang itu pun masih dianjurkan oleh pemerintahnya supaya menggunakan gas karena harganya 300 perak. Baik sekali. Karena Iran itu kelimpahan gas. Oh, dia mau ekspor ya, gas itu kemana-mana. Kita juga gasnya nggak kurang-kurang gitu, tapi harus pakai apa gitu. Jadi mereka gandum, Iran itu gandum itu apa diekspor dan sebagainya. Kita ini wilayah sangat subur untuk beras. Impor coba bayangkan. Oleh Thailand lah ya, daerahnya sempit begitu. Bodoh banget. Tapi bilang apa memang Indonesia nggak bisa ngelola secara teknis sama tambang emas? Bisa kan? Tapi kita tentu terlumpuhkan oleh perjanjian. Padahal di sebelah Freeport itu masih ada ladang emas yang lebih bagus lagi katanya. Itu kenapa nggak dikelola? Berbetul. Jadi apa ya, ngomong retorika aja gitu. Ya, dan itu saja, mudah-mudahan menggugah ya. Siapa tahu di antara kita nanti akan jadi presiden, menteri atau apa. Iya, jangan kaca ini. Oke deh, sekian saja. Ada pertanyaan? Banyak ya. Minggu depan aja deh. Pertanyaan, nanti kita diskusi pertanyaan. Iya, Pak. Pertanyaan.